agar orang memposisikan saya sebagai ustaz. Ketika dia menulis, rajin, menghafal, tujuannya adalah ingin diposisikan sebagai orang yang berilmu. Atau banyaknya pengikut dan sanjungan pengikut, sanjungan umat. Ini juga termasuk yang dapat menggugurkan amalan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Atau ingin dikatakan dia sebagai seorang yang berilmu, bisa menjawab berbagai problem umat, dan seterusnya. Ini bertentangan dengan poin pertama, keikhlasan di dalam thalabul ilmi, yaitu tidak lagi menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebuah amalan thalabul ilmi dikatakan telah ikhlas pelakunya idza urida bihi al-amal. Atau sebelum itu saya ulangi, yang kedua adalah liraf'il jahli an nafsih, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya tentang Islam. Kenapa kamu belajar? Agar kejahilan yang ada pada saya hilang. Saya jahil tentang beberapa perkara keimanan, maka saya belajar dalam rangka agar hilang kejahilan tersebut. Saya jahil dalam beberapa urusan ibadah, maka saya belajar untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada saya. Nah, ini yang kedua, liraf'il jahli an nafsih, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Antum perhatikan poin pertama dan kedua. Apakah saya dan antum ketika thalabul ilmi telah memenuhi persyaratan yang pertama? Ketika kita duduk di majelis ini, saya sebagai pemateri, antum yang mendengarkannya, sudah memenuhi kriteria pertama bahwa duduknya kita di majelis ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah, atau beberapa niat-niat lainnya, semisal ya dalam rangka jumpa teman, atau dalam rangka ya mengisi kekosongan daripada di rumah, nah, atau berbagai niat-niat yang lainnya. Kriteria kedua apa tadi? Liraf'i al-jahl an nafsi, dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari dirinya tentang Islam, tentang iman, tentang akidah, tentang manhaj, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang ibadah, tentang ikhlas, tentang akhirat. Kalau jawabannya sudah pada dua kriteria tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawabannya belum, jangan putus asa. Diulangi lagi, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan meminta pertolongan agar bisa beramal dengan kriteria-kriteria tersebut. Yang ketiga, lil amali bih, dalam rangka untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari, yang dia dengar di majelis, yang dia catat, kalau di zaman kita, yang dia rekam, kemudian dia bawa pulang ke rumah dalam rangka untuk beramal dengannya. Kalau tiga niat ini ada pada kita, maka besar harapan kita akan meraih al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Besar harapan untuk kita meraih al-ilmun nafi'. Tapi kalau tiga perkara ini
tidak terpenuhi ketika dia menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, kecil harapan, sulit rasanya untuk mendapatkan al-ilmun nafi', yang selalu diminta oleh Rasulullah dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam doa beliau yang lainnya, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau mengatakan, wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tersebut pada zatnya bermanfaat karena Al-Quran, Sunnah, nasihat salaf. Tetapi karena pelakunya, penuntutnya, penulisnya, yang mempelajarinya bukan karena Allah, akhirnya ilmu tersebut tidak lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak sampai menyentuh kalbunya untuk beriman dengan benar, tidak sampai menyentuh kalbunya untuk bisa bermanhaj dengan yang benar, tidak bisa menyentuh ilmunya untuk bisa memahami poin-poin agama dengan benar, bahkan tidak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa beramal. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum untuk bisa mewujudkan 3 kriteria tadi. Nah, ma urida bihi wajhullah wa li raf'il jahli an nafsi wal 'amali bih. Ilmu itu dia tuntut, majlis tersebut dia hadiri, dia catat, dia dengar, dia rekam dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Kedua, dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya tentang akidah, tentang manhaj, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang Islam. Yang ketiga, dalam rangka untuk beramal dengannya. Maka ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, jaga baik-baik 3 niatan ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap pribadi akan mendapatkan, meraih apa yang dia niatkan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarah raihtal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya jenis ilmu seperti itu hanya boleh dipelajari, dituntut, dicari dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, namun ternyata prakteknya, hakikatnya ternyata dia mempelajarinya untuk mendapatkan sesuatu duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Kenapa saya ingatkan hal ini sebagai muqaddimah sebelum berbicara tentang syarat yang kedua? Karena tidak sedikit hamba-hamba Allah yang telah mendahului kita menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis masyayikh dan ulama, menuntut ilmu
belajar, menulis dan menghafal. Namun ternyata dia tidak beramal dengan ilmu itu. Dari sisi kerajinan dia belajar, menghadiri majlis, lebih rajin dari kita. Dari sisi kemampuan berpikirnya, cara memahaminya, lebih kokoh dari kita, lebih pandai, IQ-nya di atas kita, luar biasa. Kalau menghafal, lebih cepat dari kita di dalam menghafal dan lebih kokoh hafalannya. Itu telah banyak, tidak sedikit. Bahkan sudah Allah beri kesempatan menghadiri majlis-majlis ulama, masyayikh, kitab-kitab yang dipelajari jauh lebih tinggi dari yang kita pelajari. Baik dalam bidang fikih lebih tinggi, dalam usul fikih, dalam mustalahul hadis jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Dalam kitab-kitab akidah lebih mendahului kita. Nah, lebih tinggi pula kitab-kitabnya. Tapi subhanallah, ternyata dalam arena amal tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melupakan ilmu tersebut. Bukan lupa, melupakan ilmu tersebut. Sehingga apa yang telah dia pelajari, dia catat, dia tulis, dia hafal, tidak memberi manfaat kepadanya. Padahal ilmu tersebut, bahkan separuh dari apa yang dia pelajari, secara kuantitas dapat memberi manfaat kepada orang lain, dapat memberi manfaat kepada hamba Allah yang lainnya. Tapi kenapa dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut? Maka jawabannya, koreksilah 3 niat itu tadi dari waktu ke waktu. Kalau kita berhasil dalam thalabul ilmi yang kemarin, ikhlas dan mewujudkan 3 niat tadi, maka kita bersyukur. Harapannya pada hari ini kita bisa mewujudkannya. Kalau kita pada hari ini ditolong oleh Allah untuk bisa mewujudkan 3 niat tadi, maka kita berharap besok dan yang berikutnya Allah menolong kita. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok, bahkan hari ini, kita bisa memenuhi, mewujudkan 3 kriteria keikhlasan di dalam thalabul ilmi tadi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi ini sangat penting karena nanti dalam pembahasan kita akan banyak contoh-contoh yang mengingatkan kita kepada masalah syarat pertama tadi, ikhlasun niyah. Yang kedua, agar majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai majlis ibadah yang makbulah, yang diterima di sisinya dan menjadi bermanfaat untuk iman kita, untuk ibadah kita, akidah kita, manhaj kita, dakwah kita, adalah bahwa majlis, setiap majlis yang kita adakan, yang kita hadiri, termasuk majlis kita ini, harus berjalan di atas bimbingan yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, di bawah bimbingan, pemahaman dan manhaj as-salafis salih. Karena ilmu itu beredar, perputarannya, rotasinya di atas 3 hal ini.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahabatu. Ilmu itu tiang penyangganya, rukun-rukunnya ada 3. Qala Allah, firman Allah Al-Quran. Yang kedua, qala rasuluhu, yaitu hadis Rasul. Yang ketiga, qala as-sahabah, pernyataan, perkataan, pemahaman para sahabat Rasul, as-salafus salih. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jika majlis ilmu yang kita adakan berdiri, berjalan di atas 3 pondasi dasar ini tadi, maka majlis itu akan menjadi majlis ibadah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak demikian kenyataannya, yang ada bahwa majlis tersebut hanya berisi logika-logika, ra'yu-ra'yu, istihad-istihad yang tidak bersumber dari 3 sumber utama tadi, maka majlis itu bukan lagi menjadi majlis amalan saleh, bukan lagi menjadi majlis ibadah. Bermula dari pembahasan pertama ini tadi, maka kita akan memasuki insyaallah dengan pertolongannya dan harapan mendapatkan taufiknya kepada topik ularah hari ini hingga besok insyaallah. Topik majelis kita atau muhadharah kita, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia dan diketahui oleh antum, adalah dengan berpegang teguh kepada manhaj salaf menggapai keselamatan iman dan akidah dari badai fitnah. Berbicara tentang fitnah, tentunya beragam bentuknya, berjenis-jenis tipenya, berdatang dengan silih berganti. Ini semua al-fitnah dengan makna al-ibtila, dengan makna ujian. Tak seorang pun yang bisa terlepas darinya. Setiap kita harus menghadapi ujian yang menimpa keimanannya, menimpa akidahnya, menimpa dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi yang kalian berada di atasnya, tanpa ujian, tanpa fitnah. Allah tidak akan pernah membiarkan kondisi ini berjalan demikian terus, tanpa terpisahkan mana hamba Allah yang khabith, yang jelek imannya, jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya,
dengan hamba-hamba Allah yang thayyib, yang baik keimanannya, baik keikhlasannya, baik ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Tidak mungkin. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada ini dan itu, dibiarkan begitu saja? Wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji, tidak diberi fitnah. La yuftan, la. Dilanjutkan oleh Allah sebagai jawaban dan penegasan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh telah diuji, telah diberi fitnah orang-orang yang sebelum mereka, sehingga benar-benar nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang shadaku, yang jujur dalam keimanannya. Saya muslim, iya muslim, tapi belum teruji. Saya mukmin, ya. Saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cinta Islam, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta salaf. Ya. Itu harus melalui proses. Proses itu apa? Al-ibtila atau al-fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dalam ayat ini Allah menjawab dengan 3 penegasan sekaligus. Laqad, lam di sini laqad sebagai petunjuk bahwasanya di situ ada sumpah sebelumnya. Seolah-olah Allah mengatakan wallahi laqad, demi Allah telah. Itu adanya huruf lam. Sumpah sebagai salah satu bentuk penegas kepastian. Yang kedua, penegas yang kedua, adanya huruf qad. Berfungsi sebagai penegas. Yang ketiga, adanya nun at-taukid pada kalimat fatanna. Walaqad fatanna. Seolah-olah makna ayat ini, demi Allah, sungguh telah kami beri fitnah orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum siapa? Sebelum orang-orang yang mengatakan kami mukminin, kami muslimin, kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Nah, pasti diuji. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Sehingga dengan itu Allah benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang telah mengaku beriman itu adalah orang-orang yang jujur, dan siapa di antara mereka al-kadzibin, yang dusta dalam keimanannya, keislamannya. Ikhwani fid din, azani Allah yakum. Dari sini kita tahu bahwa fitnah itu pasti terjadi, akan menimpa, akan datang. Dari hari ke hari kita diuji. Kalau kita lolos, wallahu alam, apa kita termasuk yang lolos kemarin dari ujian Allah?
dari berbagai ujian yang menimpa kepada kita, fitnah-fitnah yang menimpa kepada kita. Contohnya, gara-gara fitnah, dia menjadi seorang yang gak ikhlas di dalam beramal. Tidak ikhlas di dalam mengamalkan sunnah. Tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini sebagai efek negatif dari sebuah fitnah. Kemarin kita melewati berbagai fitnah, ujian demi ujian. Wallahu a'lam. Kemarin kita sudah selamat atau kita kemarin sudah gagal? Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kemarin sebagai orang yang selamat dari fitnah yang menimpa kita, sehingga kita tetap beribadah kepada Allah dengan ikhlas, berada di atas bimbingan ilmu, kita benar-benar di dalam berakidah ikhlas, di dalam berpegang dengan sunnah ini ikhlas kemarin. Tapi kalau jawabannya ya alhamdulillah, kemarin kita lolos, jawabannya adalah belum tentu di hari ini kita selamat dari fitnah. Maksudnya selamat apa? Selamat dari efek negatif fitnah, syarrul fitan. Apakah kita masih bisa istiqomah di atas ikhlas pada hari ini? Apakah kita akan istiqomah berada di atas bimbingan ilmu pada hari ini? Di dalam berakhlak di rumah tangga, di dalam berakhlak dalam masyarakat, di dalam berdakwah, di dalam berakidah, dalam bermanhaj? Atau kita jatuh terpelanting di hari ini karena fitnah? Belum tentu kita selamat. Kalau di hari ini kita selamat, semoga demikian. Maka entah apa yang akan terjadi besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan kita muslim, mengakhiri hidup kita dalam keadaan kita istiqamah, terselamatkan dari syarrul fitan, efek negatif berbagai fitnah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang yang mukmin, yang mukhlis, dan disertai keimanan serta keikhlasannya itu dengan ilmu, tidak akan pernah merasa dirinya aman dari kemungkinan efek negatif fitnah yang akan menimpanya. Semakin tinggi tingkat keikhlasan seorang muslim di dalam berislam dan beriman, disertai semakin meningkatnya keilmuan seorang muslim tentang Islam, tentang iman, tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat Allah, dia semakin mengerti tentang beragam fitnah dan bahayanya. Di waktu yang sama semakin takut atas keselamatan dirinya. Sebaliknya, seorang yang sedikit ikhlas di dalam berislam, disertai dengan sedikit ilmu tentang Islam, tentang rincian syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semakin banyak dia tidak mengerti tentang poin-poin iman, poin-poin tauhid, poin-poin sunnah, semakin dia merasa dirinya aman dari fitnah. Kalau yang tadi adalah ciri mukmin, sementara yang kedua adalah ciri-ciri munafik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dalam salah satu nasihatnya yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqun khaifun wajilun
wal munafiq ya'malu bil ma'asi wa huwa aminun. Seorang mukmin yang hakiki, kata beliau, dia selalu beramal dengan berbagai ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah, ilmu demi ilmu, dalam keadaan di waktu yang sama dia takut, khawatir. Takut dan khawatir amalannya tertolak, takut dan khawatir menimpa kepadanya fitnah dan akhirnya terfitnah, menggoyang imannya, mengurangi nilai imannya, jatuh pada penyimpangan, jatuh pada kesesatan, jatuh kepada bid'ah. Takut seorang mukmin, padahal dia menghiasi waktu dan umurnya dengan ketaatan demi ketaatan. Takut dan takut, khawatir dan khawatir. Sementara al-munafik, dia banyak melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan syahwat ataupun kemaksiatan syubhat, berbicara tanpa ilmu, menolak sunnah, berbicara tentang poin-poin keimanan tanpa ilmu, bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak ikhlas, ria, mengharapkan posisi dan dunia, mengikuti syahwatnya, dalam keadaan dia merasa aman dari ancaman azab Allah, merasa aman dari kemungkinan mati di atas kemunafikan dan kekufuran, merasa aman. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian kondisi para sahabat Rasul. Mereka orang yang tak jemu-jemunya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbekalkan ilmu, tetapi bersama itu masing-masing mereka takut kepada kemunafikan. Tidaklah seorang merasa takut dan khawatir dirinya jatuh pada kemunafikan kecuali akan Allah tolong dia, Allah selamatkan dia. Tapi tidaklah seorang merasa aman, merasa, wah saya enggak seperti itu kok, saya enggak, nampaknya tidak menginginkan itu, tidak menginginkan itu, saya nampaknya tidak pernah berbicara tanpa ilmu, dalam iman saya selamat kok, enggak ada poin-poin bid'ah dalam iman saya, dalam manhaj saya juga enggak ada syubhat-syubhat, merasa aman. Kecuali besar kemungkinan dia akan jatuh pada kemunafikan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dari beberapa keterangan yang lalu, dan beberapa ayat yang sudah kita dengarkan bersama, kita meyakini dan beriman bahwasanya al-fitnah amrun qad qaddarahu Allahu azza wa jal, bahwa terjadinya fitnah kepada umat manusia ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga yang terpenting seseorang setelah itu, setelah meyakini bahwa ini semua telah ditakdirkan oleh Allah, muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, muncul Amr bin Ubaid Al-Qadari, muncul Jahm bin Safwan, muncul Al-Karabisi, muncul barakallahu fikum Ja'd bin Dirham, dan yang lainnya. Semua itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berdatangan fitnah demi fitnah, semuanya telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, amanna billah wa biqadarihi khairihi wa syarrihi.
Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada ketentuan takdirnya yang jelek maupun yang buruk. Namun yang terpenting bukan itu saja. Yang terpenting bagaimana seorang muslim meraih keselamatan dari fitan. Keselamatan dari efek negatif al-fitan. Ini yang penting untuk pertama kita berlindung kepada Allah, yang kedua belajar dan menuntut ilmu tentangnya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dalam tema yang sudah antum dengar bersama dari panitia penyelenggara, antum bisa memahami bahwa topik pembahasan kita hanya pada satu poin saja. Maksudnya, ulama kita telah menjelaskan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang asbabun najah minal fitan, sebab-sebab keselamatan seorang hamba dari berbagai fitnah. Banyak sekali. Salah satunya adalah tema atau tajuk muhadharah kita. Tajuk muhadharah kita ini, dengan berpegang pada prinsip salaf, menggapai keselamatan iman dan akidah dari badai fitnah. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk ini, secara global saya ingin menyebutkan beberapa asbabun najah, sebab-sebab keselamatan seorang muslim dari fitnah. Yang pertama, al-iltija'u ilallah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah dalam upayanya menyelamatkan diri dari fitnah. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih keselamatan. Jangan sampai sebaliknya, jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah. Apa itu yang selain Allah? Bersandar kepada manusia, bersandar kepada teman-teman, bersandar kepada banyaknya pengikut, banyaknya pengagumnya, bersandar kepada ilmu yang ada padanya. Tetapi bersandar hanya kepada Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, tidak ada satu pihak pun yang dapat menyesatkan dia. Kalau Allah menghendaki kepada seorang hamba untuk selamat dari fitnah, mendapatkan hidayah di saat fitnah menimpanya, nggak ada satu pihak pun yang mampu menyesatkan orang tadi. Sebaliknya, wa may yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan, di saat fitnah tidak Allah beri hidayah, fala hadiyalah, maka tak seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersandar kepada manusia, karena yang punya hidayah, yang dengannya seorang muslim selamat dari fitan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapapun orang yang kau cintai,
Tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Hati-hati, bersandarlah kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu terwujud dengan sikap tawakal kepada Allah. Yang kedua, terwujud dengan sikap al-isti'adzah billahi minal fitan. Berlindung, memohon perlindungan. Sekali lagi, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu bimbingannya memerintahkan kepada para sahabat untuk berlindung dari fitnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai fitan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun fitnah yang batin. Yang zahir itu bisa terlihat dengan segera, bisa terdengar dengan cepat. Oh, ini fitnah, mudah dideteksi. Tapi yang batin perlahan-lahan secara tersamarkan masuk menyerang kolbu seorang hamba. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita, diperintah oleh Nabi untuk kita berlindung kepada Allah atau memohon perlindungan kepada Allah dari dua jenis fitnah, fitnah zahirah dan fitnah batinah. Jangan sampai menyandarkan itu kepada diri kita. Oh, alhamdulillah, saya hidup di tengah lingkungan ahli sunnah, aman dari fitnah, aman dari syubhat. Kalau ada syubhat, alhamdulillah teman-teman dan para ustaz akan menjelaskannya. Baik terucap dengan lisannya maupun itu ada dalam kalbunya. Aman saya. Anak-anak saya, keluarga saya hidup di lingkungan salafiyin. Lingkungan tulabul ilm, para penuntut ilmu, aman. Beda kalau hidupnya di luar. Kalau hidupnya di luar lingkungan yang baik ini, dia merasa aman. La. Wasil bin Atha yang disebut-sebut sebagai perintis kelompok Mu'tazilah bermajlis, menghadiri majlis-majlis ulama pada waktu itu. Bukan sekadar semisal kita. Ulama, di antara gurunya Al-Hasanul Basri, imam besar di kalangan tabi'in. Dari at-tabaqah tsalitsah, tabaqah yang ketiga, Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menghadiri majlis-majlisnya. Teman-temannya para muhadditsin yang jauh lebih mulia dari kita. Ternyata dia menjadi pembesar Mu'tazilah. Ternyata fitnah itu tidak aman. Tidak bisa seorang merasa aman darinya walaupun hidup di lingkungan yang terbaik sekalipun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berlindunglah kepada Allah. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya di waktu pagi dan petang adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai al-hayyu al-qayyum, wahai, memanggil nama Allah, ya hayyu ya qayyum, memanggil dengan perantaraan, dengan wasilah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah,
Astaghits. Aku memohon pertolongan dengan segera yang bersifat emergensi, istighatsah. Istighatsah itu lebih khusus dan lebih tinggi dibandingkan isti'anah. Kalau isti'anah itu meminta pertolongan, sifatnya umum. Kalau istighatsah lebih khusus jenis permasalahannya, lebih khusus dari sisi kebutuhannya. Emergensi, mau tidak mau, cepat sekarang ini. Itu istighatsah. Ya. Kalau antum mau memperbaiki rumah, ada pintu yang patah atau robek, antum minta tolong ya, kalau antum sempat nanti sore, atau ya kalau nggak bisa besok nggak apa-apa. Di rumah ada pintu rusak. Nah, itu isti'anah. Tapi kalau antum rumahnya terbakar, api sudah menyelimuti rumah, atau mulai membakar sebagian rumah, nggak mungkin antum, ya akhi minta tolong kalau antum sempat. Kalau nggak bisa sekarang nanti sore, atau ya besok lah. Nggak mungkin. Antum akan berteriak, cepat, panggil, ambil air, ambil ini, panggil fulan, telepon sana, telepon sini. Ini namanya istighatsah. Permintaan tolong yang sifatnya emergensi, gawat, darurat. Nah, Rasulullah menyatakan, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika astaghits. Memanggil nama Allah Al-Hayy dan nama Allah Al-Qayyum, dan bertawassul dengan rahmat Allah, salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku beristighatsah. Apa istighatsahnya yang disebut di sana? Aslih li sya'ni kullah, perbaiki untukku segala urusanku, ibadahku, keluargaku, imanku, akidahku, duniaku, akhiratku. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau sandarkan urusanku ini kepada diriku. Keselamatan diriku, keselamatan imanku, keselamatan semuanya kepada diriku. Jangan. Subhanallah. Nabi menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan tentunya beliau adalah sang uswatun hasanah, sebaik-baik qudwah, sebaik-baik teladan. Menunjukkan kesempurnaan penerapan tauhid yang ada pada beliau dan mengajarkannya kepada umat ini agar benar-benar bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada dirinya. Hati-hati. Kenapa? Ini sangat penting. Untuk kita tidak sedikit pun pernah merasa aman bahwa diri kita merasa mampu. Baik merasa mampu dengan diri kita, keilmuan kita, kecerdasan kita di dalam memahami. Ya enggak apa-apa, memang teman-teman keumumannya enggak paham. Alhamdulillah saya paham. Saya bisa menguasai itu, memahami yang itu, bisa menjabarkan yang itu. Merasa aman dari fitnah. Atau dengan yang tadi saya contohkan, merasa aman karena hidup di lingkungan yang saleh. La, hati-hati. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi apa? Bersandar kepada Allah. Yang kedua, sikap bersandar itu diwujudkan dengan apa? Beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, asbabun najah minal fitan adalah talabul ilm, belajar ilmu Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya, maka Allah akan pandaikan dia, Allah fahamkan dia
tentang urusan agamanya, tentang imannya. Coba antum pelajari tentang permasalahan al-asma was sifat secara detail. Semakin dalam antum mempelajarinya, semakin banyak poin-poin yang antum pelajari tentang asma was sifat, termasuk tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam bab al-asma was sifat. Adanya al-kullabiyah, al-maturidiyah, al-asy'ariyah dan yang lainnya. Antum akan terkejut, ternyata pernah di waktu yang lalu antum meyakini salah satu akidah Asy'ariyah. Karena belajar antum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kan dulu kita belajar waktu di sekolah wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Ada sifat 13, ada sifat 20. Kita belajar ini kan di sekolah-sekolah umum. Ya enggak? Iya. Hati-hati, jangan menyekolahkan anaknya di sekolah umum diberi syubhat Asy'ariyah. Alhamdulillah bifadlillahi wahda. Dengan pertolongan dan keutamaan dari Allah satu-satunya, Allah selamatkan kita dari wujud qidam, baqa, dari akidahnya Asy'ariyah, akidah bid'ah. Allah selamatkan kita. Alhamdulillah masih selamat. Belajar coba lagi al-asma wa sifat, lebih jauh lagi. Di situ antum akan, ya Allah, dulu saya pernah meyakini seperti ini. Saya pernah mendengar ini dari sebuah pengajian di masjid ini, di masjid itu, tanpa saya tahu bahwa ternyata ini adalah akidahnya kullabiyah atau maturidiyah. Sehingga talabul ilmi itu adalah salah satu sebab Allah menyelamatkan dengannya seorang hamba dari fitnah. Karena Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita tahu hadis ini, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang agamanya, tentang imannya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, rumah tangganya, muamalahnya. Ketahuilah bahwa dalam riwayat lain, dalam hadis yang sama, Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya belajar, upaya memahami, menuntutnya, mendengarkannya, mencatatnya, menghafalnya. Perhatikan baik-baik. Berarti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, sangat terkait dan bergantung kepada riwayat yang berikutnya. Innamal ilmu bitta'allum. Innama. Perhatikan kata-kata innama, yang dalam bahasa kita diartikan hanyalah al-ilm. Ilmu itu diraih dengan proses belajar. Duduk, bersimpuh, mencatat, mendengar, menukil, merekam kalau di zaman kita. Memudzakarahnya, mengulanginya, mengevaluasinya. Itu semua prosesi at-ta'allum. Belajar. Nah, maka sabarlah wahai ahlus sunnah untuk meraih salah satu sebab an-najah, sebab-sebab keberhasilan seorang, keselamatan seseorang dari al-fitan, yaitu at-tafaqquh fid din. Dalam hadis yang ma'ruf, sebelum itu saya katakan, seorang yang selalu Allah selamatkan perjalanan dia ke akhirat dari fitnah, dari lobang-lobang dan jurang-jurang atau duri-duri fitnah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuknya kebaikan untuk sampai ke jannahnya.
Dia hidup kemarin ada fitnah, diselamatkan oleh Allah. Terselamatkan imannya, manhajnya, akidahnya, akhlaknya, selamat. Di pagi ada fitnah, siang ada fitnah, sore ada fitnah, diselamatkan lagi, diselamatkan lagi, selamatkan lagi. Semakin tinggi tingkat keilmuan dan keikhlasan seorang muslim, semakin dia bisa menyadari nikmat Allah terhadap dirinya. Iya, tadi saya diselamatkan dari fitnah ini. Sore, malam, kemarin lusa, sebelumnya. Semakin seorang jahil dari ilmu, santai dia. Ya, santai dia. Tidak mengerti tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwa perjalanan kita menuju jannah diselamatkan dan dimudahkan oleh Allah, diselamatkan dari fitnah dan dimudahkan untuk melangkahi fitnah demi fitnah sampai masuk ke jannah. Dengan apa itu? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab menuntut ilmu tadi jalan menuju jannah. Maksudnya dimudahkan untuk faham, dimudahkan untuk beramal, dimudahkan untuk menghindarkan dirinya dari fitnah, dimudahkan untuk menjawab syubhat, dimudahkan untuk menyelamatkan dirinya dari kungkungan syahwat. Dimudahkan terus sampai berakhir hidupnya, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Dengan sebab apa tadi? Talabul ilmi. Allah jadikan sebagai salah satu asbabun najah, sebab-sebab keselamatan. Fausi nafsi wa iyyakum bi talabil ilmi asy-syar'i. Maka saya wasiatkan kepada diri saya yang pertama, dan kemudian antum yang kedua, untuk menuntut ilmu agama Islam ini. Sampai di sini kajian bagian pertama di hari ini. Saya nasihatkan kepada ikhwan memanfaatkan waktu 15 menit kurang lebih untuk, kalau enggak berzikir kepada Allah, lakukan sholat atau qiraatul Quran, atau mengevaluasi apa yang sudah antum dengarkan dan antum catat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau tidak, saya katakan tadi, istirahat supaya majelis kedua antum lebih segar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.